Teman-teman, inilah kebenarannya. Kebanyakan pria belum siap mendengarnya. Beberapa pria bertambah tua dan kehadiran mereka justru lebih menarik bagi wanita. Yang lain menua dan dunia perlahan berhenti memperhatikan mereka. Lihatlah sekeliling dan jujurlah pada diri sendiri. Kebanyakan pria berusia 40-an dan 50-an tidak terlihat tua karena kerutan. Mereka terlihat tua karena energi mereka telah hilang. Postur tubuh mereka berat, mata mereka kusam, semangat hidup mereka telah padam. Dan wanita langsung merasakannya, jauh sebelum mereka menyadari rambut beruban. Mari kita jujur teman, Anda bisa pergi ke gym, makan sehat, dan berpakaian lebih baik. Tetapi jika sistem saraf Anda lelah dan semangat Anda telah menyerah, Anda tetap akan terlihat lebih tua dari usia Anda. Masa muda tidak meninggalkan tubuh terlebih dahulu. Masa muda meninggalkan cara seorang pria menghayati dirinya sendiri. Tetapi, inilah yang mengubah segaranya. Ada pria yang lebih tua yang entah bagaimana terlihat lebih tajam, lebih tenang, lebih bersemangat secara seksual. Seiring berjalannya waktu, wanita merasakan kehadiran mereka dari jarak jauh. Pria lain menghormati mereka tanpa perlu penjelasan. Pria-pria ini tidak mengejar masa muda, pengakuan, atau perhatian. Mereka membawa sesuatu yang lebih dalam. Kehadiran, rasa haus akan kehidupan, kendali. Dan itu bukan keberuntungan, itu kebiasaan. Dalam video ini, saya akan menguraikan kebiasaan yang membuat seorang pria tetap hidup secara internal, ringan secara emosional, dan tetap memesona seiring bertambahnya usia. Ini bukan tentang berpura-pura lebih muda, ini tentang menjadi tipe pria yang vitalitasnya tidak memudar seiring waktu. Ikuti saya, karena begitu Anda memahami ini, penuaan berhenti menjadi kerugian dan mulai menjadi keuntungan. Mari kita mulai. Nomor 1. Dia tetap haus akan kehidupan. Teman-teman, disinilah sebenarnya masa muda berada. Bukan di kulit Anda, bukan di rambut Anda. Itu berada di rasa haus Anda. Pria yang lebih tua yang terlihat lebih muda tidak pernah kehilangan selera makan mereka untuk hidup. Mereka tetap ingin tahu, mereka tetap terlibat, mereka tetap bersemangat oleh pengalaman itu sendiri. Izinkan saya menjelaskan, teman saya. Rasa haus akan kehidupan bukanlah kegelisahan atau mengejar sensasi. Itu kebalikan dari pasrah. Itu adalah penolakan untuk pensiun secara mental. Ketika seorang pria menyerah pada rasa ingin tahu, tubuhnya akan segera mengikutinya. Posturnya merosot, matanya menjadi datar, kehadirannya kehilangan energi. Wanita tidak menanggapi usia, mereka menanggapi vitalitas. Beginilah wujudnya di dunia nyata. Tom, berusia 54 tahun, bercerai, memiliki karier yang mapan. Dari luar, ia punya banyak alasan untuk melambat. Namun, ia tetap tertarik. Ia mengikuti kelas memasak hanya karena ingin merasa bersemangat kembali. Ia bepergian tanpa menjadikannya pertunjukan. Saat berbicara, ia mendengarkan sebanyak ia berbicara. Suatu malam, Tom bertemu Rachel, 46 tahun, di sebuah pertemuan sosial kecil. Ia tidak mencoba untuk membuatnya terkesan. Ia tidak menjual masa lalunya. Ia mengajukan pertanyaan dengan minat yang tulus. Ia bereaksi saat itu juga. Rachel langsung merasakan sesuatu. Bukan tekanan, bukan kebutuhan, melainkan energi. Rasa haus akan kehidupan itu membuatnya merasa lebih muda daripada pria yang 10 tahun lebih muda darinya. Sekarang bandingkan itu dengan pria yang kehilangan kebiasaan ini. Mereka bangun, mengulangi rutinitas, mengeluh tentang usia, dan diam-diam menunggu akhir pekan berakhir. Mereka berbicara tentang bagaimana keadaan dulu. Fokus ke belakang itu menguras vitalitas. Keinginan tidak dapat tumbuh dalam nostalgia. Stoikisme menembus hal ini. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa hidup adalah apa yang dibentuk oleh pikiran kita. Seorang pria yang tetap terlibat secara mental mengirimkan sinyal kekuatan ke sistem sarafnya. Tubuhnya merespon dengan postur yang lebih baik, ekspresi yang lebih tajam, dan kepercayaan diri yang rileks. Sinyal-sinyal itu dirasakan sebelum sepatah kata pun diucapkan. Rasa haus akan kehidupan juga terlihat dalam cara seorang pria berhubungan dengan wanita. Ia tidak membutuhkan validasi dari mereka. Ia menikmati interaksi, ia menikmati tekanan, ia menikmati momen, tanpa perlu mengharapkannya berlanjut kemanapun. Kenikmatan yang rileks itu membawa daya tarik seksual yang halus, tidak agresif, tidak membutuhkan perhatian, tenang. Contoh lain, James berusia 49 tahun. Ia bertemu dengan Laura, 44 tahun, melalui teman-teman bersaa. James tidak membicarakan stresnya, mantannya, atau kekecewaannya. Ia berbicara tentang apa yang membuatnya bersemangat akhir-akhir ini.
rutinitas olahraga baru, buku yang menantang pemikirannya, pendakian akhir pekan yang menjernihkan pikirannya. Laura merasa tertarik karena James hadir dalam kehidupannya sendiri. Ia tidak menunggu untuk diselamatkan oleh koneksi. Inilah perbedaan yang dihasilkan oleh rasa haus akan kehidupan. Mari kita bicara terus terang. Seorang pria yang haus akan kehidupan tidak mengejar masa muda. Awet muda selalu menyertainya. Energinya tetap mengalir, suaranya tetap mantap, kehadirannya memancarkan kehangatan dan otoritas sekaligus. Kombinasi itu terlihat menarik di usia berapapun. Kebanyakan pria berpikir mereka terlihat lebih tua karena waktu telah berlalu. Realitasnya, mereka terlihat lebih tua karena hasrat telah hilang. Ketika hasrat kembali, wajah melembut, tubuh menjadi lebih rileks, mata kembali berbinar. Tanyakanlah pada diri Anda, teman. Di mana Anda berhenti penasaran? Di mana Anda berhenti menginginkan lebih dari kehidupan itu sendiri? Jika ini sesuai dengan perasaan Anda, tuliskan di kolom komentar, "Saya tetap lapar." Tetaplah bersama saya. Kebiasaan selanjutnya menunjukkan bagaimana melepaskan beban emosional dapat membuat seorang pria terlihat lebih muda hampir dalam semalam. Nomor 2, dia tidak membawa beban emosional. Teman-teman, kebiasaan ini saja dapat membuat seorang pria terlihat bertahun-tahun muda tanpa mengubah satu hal pun di luar. Pria yang lebih tua yang tetap awet muda tidak menyeret masa lalu mereka. Mereka tidak membawa dendam di pundak mereka, penyesalan di rahang mereka, atau argumen lama di dada mereka. Beban emosional membuat seorang pria menua lebih cepat daripada waktu. Jujurlah teman, Anda dapat melihat beban emosional sebelum Anda mendengarnya. Hal itu terlihat sebagai ketegangan di wajah, langkah yang kaku, dan nada tona yang waspada. Ketika seorang pria menyimpan amarah, rasa bersalah, atau kekecewaan yang belum diselesaikan, sistem saraf mereka selalu tegang. Tekanan konstan itu menguras vitalitas. Wanita langsung merasakannya, begitu juga pria lain. Stoikisme sangat jelas tentang hal ini. Marcus Aurelius mengatakan bahwa Anda tidak perlu mengubahnya menjadi sesuatu. Artinya, Anda tidak perlu terus-menerus mengingat kembali apa yang sudah terjadi. Beban emosional hanya ada karena pikiran terus-menerus mengingat kembali apa yang tidak dapat diubah. Ketika Anda melepaskan kebiasaan itu, tubuh akan mengikutinya. Pria yang terlihat lebih muda memahami sesuatu yang sederhana. Masa lalu tidak pantas menimbulkan luka di sistem saraf mereka. Mereka belajar darinya, lalu mereka melepaskannya. Pelepasan itu terlihat sebagai mata yang lebih lembut, postur yang rileks, dan kehadiran yang tenang yang terasa memancarkan aman dan kepercayaan diri pada saat yang sama. Dan kombinasi itu membawa daya tarik seksual yang halus. Tidak agresif, tidak membutuhkan perhatian, tenang. Epictetus mengajarkan bahwa tidak ada manusia yang bebas jika ia tidak menguasai dirinya sendiri. Membawa beban emosional bukanlah kekuatan, itu adalah penahanan. Pria yang melepaskannya memperoleh sesuatu yang langka, ringan, dan keringanan itu terbaca sebagai awet muda. Kebanyakan pria berpikir mereka berpegang teguh pada masa lalu melindungi mereka. Mereka percaya bahwa kemarahan membuat mereka tetap tajam, kebencian mencegah mereka terluka kembali. Pada kenyataannya, itu membuat mereka kaku. Pria yang kaku menua cepat, pria yang fleksibel tetap hidup. Mari kita perjelas di sini. Melepaskan bukan berarti melupakan batasan atau mentoleransi ketidakhormatan. Itu berarti menolak membiarkan rasa sakit lama mendefinisikan sikap Anda saat ini. Anda bisa tegas tanpa menjadi berat, tenang tanpa menjadi pasif, asertif tanpa menjadi tegang. Ketika seorang pria melepaskan beban emosional, suaranya melambat, reaksinya melunak. Ia tidak lagi menjelaskan secara berlebihan atau membela dirinya. Ketenangan itu terasa aman dan percaya diri pada saat yang sama. Dan kombinasi itu membawa daya tarik seksual yang halus, tidak berisik, tidak membutuhkan perhatian, tenang. Seneca menulis bahwa kita lebih banyak menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Beban emosional adalah penderitaan yang dibayangkan dan terus dihidupkan melalui pengulangan. Begitu seseorang berhenti memeliharanya, penderitaan itu akan lenyap. Yang menggantikannya adalah kehadiran. Kehadiran membuat seseorang merasa kekinian, bukan ketinggalan zaman. Inilah mengapa pria yang lebih muda sering merasa lebih tua dari usia mereka. Mereka menyimpan dendam, perbandingan, dan ketidakpercayaan diri. Dan mengapa sebagian pria yang lebih tua merasa abadi. Mereka menjalani hidup dengan ringan secara emosional. Tanyakanlah pada diri Anda, teman. Apa yang masih Anda bawa yang sudah tidak lagi dibutuhkan? Kisah lama apa yang membuat postur Anda membungkuk dan mengurangi energi Anda?
Jika ini sesuai dengan pengalaman Anda, tuliskan di kolom komentar. Saya akan melepaskannya. Tetaplah bersama saya. Kebiasaan selanjutnya menunjukkan bagaimana ketenangan, kendali, bukan usaha, membuat seorang pria diam-diam tidak terhalang seiring bertambahnya usia. Nomor 3. Ketenangannya membuatnya menarik. Teman-teman, ketenangan adalah salah satu kekuatan yang paling salah dipahami dalam daya tarik. Kebanyakan pria berpikir kegembiraan, intensitas, atau usaha menciptakan daya tarik. Kenyataannya, ketenangan menciptakan daya gravitasi. Pria yang lebih tua yang terlihat lebih muda memahami ini secara instingtif. Mereka tidak terburu-buru, mereka tidak bereaksi berlebihan, mereka tidak mengejar momen-momen tertentu. Sistem saraf mereka tetap stabil, dan ketenangan itu membuat orang-orang tertarik. Jujurlah teman, ketenangan bukanlah kepasifan, ketenangan adalah kendali. Itu yang terjadi ketika seseorang tidak lagi melawan hidup atau mencoba membuktikan dirinya dalam setiap interaksi. Tubuhnya tampak seperti bereaksi, bukan bertindak. Wanita tidak menyadari hal ini secara sadar, tetapi sistem saraf mereka menyadarinya, dan itu menciptakan jarak. Gerakan yang disengaja juga mempengaruhi perasaan seorang pria di dalam hatinya. Ketika Anda bergerak dengan niat, sistem saraf Anda menjadi tenang. Pernafasan Anda menjadi lebih dalam, postur tubuh Anda menjadi lebih terbuka. Itu mengubah sinyal hormon dan mengurangi stres. Kurangnya stres membuat wajah rileks, mata lebih jernih, tubuh lebih ringan. Contoh lain, Mark berusia 49 tahun. Setelah bertahun-tahun bekerja di balik meja, dia memutuskan untuk tidak menghukum tubuhnya, tetapi untuk bekerja sama dengannya. Dia fokus pada mobilitas, keseimbangan, dan kekuatan yang mendukung kehidupan sehari-hari. Ketika dia berjalan, langkahnya mulus. Ketika dia duduk dengan tenang, bukan ambruk. Mark berhubung kembali dengan Lisa, 45 tahun, seorang kenalan lama. Selama waktu mereka bersama, Lisa merasa nyaman di dekatnya. Tidak bosan, merasa aman, dan hadir. Bahasa tubuhnya memberitahu Lisa bahwa dia nyaman dengan dirinya sendiri. Kenyamanan itu menciptakan ketegangan seksual yang halus karena memberi ruang untuk rasa ingin tahu. Stoikisme sangat sesuai di sini. Marcus Aurelius mengingatkan kita untuk hidup selaras dengan alam. Tubuh adalah bagian dari alam itu. Melawannya, mengabaikannya, atau menyalahgunakannya, menciptakan gesekan. Gerakan yang bertujuan menghilangkan gesekan. Gesekan yang lebih sedikit berarti vitalitas yang lebih besar. Pria yang bergerak dengan tujuan juga menghargai istirahat. Mereka tidak memaksakan diri hingga kelelahan untuk membuktikan ketangguhan. Mereka memulihkan diri dengan sengaja. Rasa hormat itu menjaga persendian tetap lentur dan energi tetap konsisten. Konsistensi inilah yang membuat pria tampak awet muda dari tahun ke tahun. Mari kita bicara terus terang. Gerakan yang bertujuan itu menarik karena menandakan kepemimpinan diri. Seorang pria yang memimpin tubuhnya dapat memimpin hidupnya. Kepemimpinan itu tampak sebagai kepercayaan diri yang tenang, bukan sekedar penampilan. Tanyakan pada diri Anda sendiri, teman. Apakah Anda bereaksi dengan tubuh Anda atau Anda mengarahkannya? Jika ini sesuai dengan perasaan Anda, tuliskan di kolom komentar. Saya bergerak dengan tujuan. Tetaplah bersama saya. Kebiasaan selanjutnya mengungkapkan mengapa pria yang benar-benar awet muda tidak pernah mengejar masa muda, dan mengapa penolakan itu membuat mereka magnetis. Nomor 6, ia menua tanpa mengejar masa muda. Teman-teman, kebiasaan inilah yang membuat banyak pria diam-diam kehilangan kekuatan mereka. Mereka mulai mengejar masa muda alih-alih mewujudkan vitalitas, dan saat seorang pria mengejar masa muda, ia memberi sinyal ketakutan. Ketakutan akan waktu, ketakutan akan relevansi, ketakutan kehilangan hasrat. Pria yang lebih tua yang terlihat lebih muda tidak pernah membuat kesalahan itu. Mereka membiarkan masa muda mengikuti mereka. Jujur saja temanku, mengejar masa muda terlihat putus asa. Itu terlihat sebagai upaya yang terlalu keras. Berpakaian untuk mendapatkan persetujuan, membicarakan masa lalu, atau bersaing dengan pria yang lebih muda alih-alih berdiri terpisah dari mereka. Upaya itu membuat tubuh tegang dan mempertajam kecemasan. Kecemasan membuat seorang pria menua lebih cepat daripada kerutan. Stoikisme menawarkan koreksi yang jelas. Marcus Aurelius mengingatkan kita untuk menerima apa yang dituntut alam dan bertindak dengan baik di dalamnya. Penuaan adalah hal yang alami. Perlawanan terhadap penuaan bukanlah kekuatan. Penguasaan dalam penuaanlah yang merupakan kekuatan. Ketika seorang pria berhenti melawan waktu, sistem sarafnya menjadi tenang. Ketika sistem saraf tenang, vitalitas kembali. Pria yang menua dengan baik fokus pada kehadiran, bukan penampilan. Mereka tidak terobsesi untuk terlihat lebih muda. Mereka terobsesi untuk merasa hidup. Mereka memprioritaskan tidur, gerakan, pemulihan dan kejernihan mental, karena hal-hal itu mendukung energi, bukan citra. Energi adalah apa yang terlihat sebagai masa muda. Inilah pergeseran psikologis yang lebih dalam. Ketika Anda berhenti mengejar masa muda, Anda berhenti membandingkan diri sendiri. Perbandingan menciptakan ketegangan. Ketegangan membuat wajah mengeras dan tubuh kaku. Lepaskan perbandingan dan ekspresi Anda akan melunak. Postur Anda terbuka,
gerakan Anda menjadi luas kembali. Epictetus mengajarkan bahwa kebebasan datang dari keinginan akan apa yang terjadi. Seorang pria yang ingin berada tepat di tempatnya sekarang akan memperoleh kebebasan. Kebebasan itu menghilangkan pergumulan batin, dan tanpa pergumulan itu, tubuh akan menghemat kekuatan alih-alih membakarnya. Ada juga komponen seksual yang sering disalahpahami oleh banyak pria. Mengejar masa muda seringkali tampak sebagai upaya mencari validasi dari wanita, mencoba membuktikan bahwa Anda masih memilikinya, mencoba untuk memberi kesan, mencoba untuk dipilih. Kebutuhan itu menguras daya tarik. Wanita langsung merasakannya. Pria yang menua dengan tidak mengejar masa muda tidak perlu membuktikan apapun. Minat mereka rileks, perhatian mereka terarah, mereka menikmati interaksi tanpa tekanan hasil. Kemudahan itu membawa bobot erotis karena menandakan pilihan. Bukan pilihan yang Anda iklankan, pilihan yang Anda wujudkan. Seneca memperingatkan bahwa kecemasan tentang masa depan merampung kekuatan masa kini. Mengejar masa muda adalah kecemasan tentang masa depan yang disamarkan sebagai peningkatan diri. Ketika Anda melepaskan kecemasan itu, Anda kembali ke masa kini. Kehadiran adalah apa yang direspons orang. Kebenaran lain, pria yang menua dengan baik berinvestasi pada kualitas ababi, ketenangan, disiplin, rasa ingin tahu, harga diri. Ini tidak akan hilang. Bahkan kualitas ini bertambah seiring waktu. Pria yang disiplin di usia 50 seringkali memiliki pengaruh lebih besar daripada pria yang tidak disiplin di usia 30. Mari kita bicara terus terang. Masa muda bukanlah kulit yang mulus, itu tentang daya tanggap, kemampuan beradaptasi, kesadaran akan hidup alih-alih pasrah. Ketika seorang pria tetap waspada, tubuhnya mencerminkan kewaspadaan itu. Matanya tetap hidup, suaranya tetap tenang, gerakannya tetap terarah. Banyak pria membuang energi untuk mencoba terlihat muda. Pria yang terlihat muda menghemat energi dengan menolak untuk tampil. Mereka tidak berpura-pura, mereka tidak mengejar tren, mereka tidak bersaing untuk mendapatkan perhatian. Mereka hidup selaras. Tanyakan pada diri Anda sendiri, teman. Apakah Anda mencoba berlari lebih cepat dari waktu, atau Anda belajar bagaimana berjalan bersama waktu? Jika ini sesuai dengan perasaan Anda, tuliskan di kolom komentar. Saya berhenti mengejar masa muda, nantikan kelanjutannya. Ketika Anda berhenti mengejar masa muda, sesuatu yang jauh lebih kuat akan menggantikannya. Nomor 9, hasrat untuk hidup terlihat. Saudara-saudara, disinilah semuanya menjadi jelas tanpa sepatah kata pun terucap. Pria yang lebih tua tetapi terlihat lebih muda tidak mengejar perhatian dari wanita. Mereka tidak berakting, mereka tidak berusaha mendapatkan persetujuan. Wanita merasakan kehadiran mereka sebelum mereka secara sadar menyadarinya. Perasaan itu berasal dari kehadiran, bukan usaha. Jujur saja temanku. Kehadiran bukanlah trik kepercayaan diri atau tip bahasa tubuh. Kehadiran adalah apa yang terjadi ketika seorang pria sepenuhnya berada di dalam dirinya sendiri. Pikirannya tidak berlari, emosinya tidak meluap, tubuhnya rileks tetapi waspada. Keselarasan internal itu menciptakan sinyal yang direspons wanita secara naluriah. Beginilah penampakannya dalam kehidupan nyata. Robert berusia 57 tahun. Dia berjalan ke sebuah pertemuan kecil tanpa terburu-buru. Dia tidak mengamati ruangan untuk dilihat. Dia meluangkan waktunya. Bahunya terbuka. Nafasnya teratur. Dia berbicara ketika dia memiliki sesuatu untuk dikatakan dan mendengarkan tanpa menyelah. Di keramaian ada Claire, 48 tahun. Dia tidak tahu kenapa, tetapi dia terus memperhatikan Robert. Bukan karena dia berisik atau mencolok, tetapi karena dia tampak tenang. Ketika Robert akhirnya berbicara kepadanya, Claire merasa tenang dan sedikit bersemangat pada saat yang sama. Campuran itu menciptakan daya tarik tanpa tekanan. Sekarang bandingkan itu dengan pria lain di ruangan yang sama, usia dan penampilan yang sama, tetapi energinya gelisah. Dia berbicara cepat, dia merasakan keheningan, dia mencoba untuk memberi kesan. Wanita merasakan usahanya dan menarik diri secara emosional. Kehadirannya terasa hilang, meskipun dia lebih banyak berbicara. Kehadiran berhasil karena mengatur sistem saraf orang-orang di sekitarnya. Ketika seorang pria tenang, wanita akan merasa rileks di sekitarnya. Relaksasi memungkinkan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu memungkinkan hasrat. Ini adalah biologi, bukan sihir. Contoh lain, David berusia 52 tahun. Dia bertemu dengan Laura, 46 tahun, seseorang yang dia kenal bertahun-tahun lalu. Selama waktu mereka bersama, David sepenuhnya memperhatikan. Ponselnya tidak disentuh, kontak matanya stabil, tidak intens. Ketika Laura berbicara, dia tidak menyelah. Dia membiarkan Laura menyelesaikan pembicaraannya. Laura kemudian mengatakan sesuatu yang menarik. Dia merasa waktu melambat di sekitarnya. Itulah kehadiran. Bukan dominasi, itu adalah pengendalian. Dan pengendalian terasa maskulin, aman, dan sedikit erotis. Wanita paling merasakan kehadiran ketika seorang pria tidak berusaha mendapatkan sesuatu dari mereka. Tidak ada validasi, tidak ada jaminan, tidak ada tekanan hasil. Ketertarikannya murni, kelangkaan itu langka, dan kelangkaan menciptakan daya tarik. Stoikisme sangat sesuai di sini. Marcus Aurelius mengingatkan kita untuk hidup selaras dengan alam. Tubuh adalah bagian dari alam itu. Melawannya, mengabaikannya, atau menyalahgunakannya, menciptakan gesekan. Gerakan yang bertujuan menghilangkan gesekan.
gesekan yang lebih sedikit berarti vitalitas yang lebih besar. Pria yang bergerak dengan tujuan juga menghargai istirahat. Mereka tidak memaksakan diri hingga kelelahan untuk membuktikan ketangguhan. Mereka memulihkan diri dengan sengaja. Rasa hormat itu menjaga persendian tetap lentur dan energi tetap konsisten. Konsistensi inilah yang membuat pria tampak awet muda dari tahun ke tahun. Mari kita bicara terus terang. Gerakan yang bertujuan itu menarik karena menandakan kepemimpinan diri. Seorang pria yang memimpin tubuhnya dapat memimpin hidupnya. Kepemimpinan itu tampak sebagai kepercayaan diri yang tenang, bukan sekedar penampilan. Tanyakan pada diri Anda sendiri, teman. Apakah Anda bereaksi dengan tubuh Anda, atau Anda mengarahkannya? Jika ini sesuai dengan perasaan Anda, tuliskan di kolom komentar. Saya bergerak dengan tujuan. Tetaplah bersama saya. Kebiasaan selanjutnya mengungkapkan mengapa pria yang benar-benar awet muda tidak pernah mengejar masa muda, dan mengapa penolakan itu membuat mereka magnetis. Nomor 6, ia menua tanpa mengejar masa muda. Teman-teman, kebiasaan inilah yang membuat banyak pria diam-diam kehilangan kekuatan mereka. Mereka mulai mengejar masa muda alih-alih mewujudkan vitalitas, dan saat seorang pria mengejar masa muda, ia memberi sinyal ketakutan. Ketakutan akan waktu, ketakutan akan relevansi, ketakutan kehilangan hasrat. Pria yang lebih tua yang terlihat lebih muda tidak pernah membuat kesalahan itu. Mereka membiarkan masa muda mengikuti mereka. Jujur saja temanku, mengejar masa muda bukanlah kulit yang mulus, itu tentang daya tanggap, kemampuan beradaptasi, kesadaran akan hidup alih-alih pasrah. Ketika seorang pria tetap waspada, tubuhnya mencerminkan kewaspadaan itu. Matanya tetap hidup, suaranya tetap tenang, gerakannya tetap terarah. Banyak pria membuang energi untuk mencoba terlihat muda. Pria yang terlihat muda menghemat energi dengan menolak untuk tampil. Mereka tidak berpura-pura, mereka tidak mengejar tren, mereka tidak bersaing untuk mendapatkan perhatian. Mereka hidup selaras. Tanyakan pada diri Anda sendiri, teman. Apakah Anda mencoba berlari lebih cepat dari waktu, atau Anda belajar bagaimana berjalan bersama waktu? Jika ini sesuai dengan perasaan Anda, tuliskan di kolom komentar.